Ya, Jadi insya nanti Allah. silahkan nanti teman-teman di sini untuk bertanya kalau misalnya memang ada yang ingin disampaikan kepada Bu Dini dan barangkali bisa mengulik ilmu-ilmu apa aja sih yang terkait code yang bisa nanti bisa digunakan eh, teman-teman untuk menghasilkan karya juga apabila memang menapaki penulis quote. Nah, untuk selanjutnya, untuk materi, saya persilakan kepada Bu Dini untuk menyampaikannya. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih Mbak Dian. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selamat datang teman-teman semuanya di Zoom rutin Inscript ya, setiap Senin, Rabu, Sabtu. Sekarang hari Rabu, Mm-mm. eh, saya mendapat amanah untuk menyampaikan tentang karir membangun karir menulis dengan menulis quote. Ya, pertama-tama perkenalkan saya Dini Masita. Saya di Inscript itu menjadi mentor kelas nulis quote. Baru dari mulai bulan Mei ya, Mei, Juni, Juli, baru sih. Mentor-mentor itu baru ada sejak bulan Mei. Oke, pengen lihat dulu siapa yang hadir. Bu Ari, Mbak Amalia, sudah kenal. Mbak Dewi Wardah, saya baru baca namanya di sini. Ada di grup yang mana ya, Mbak Dewi? Di grup Inscript? Oh, mungkin sedang tidak bisa buka ini ya, buka mikrofon ya. eh oke, nah jadi kita bahas judulnya dulu ya. Tadi kan judulnya eh, membangun karir dengan menulis quote. Ya, apa itu? Kalau kita sebut berkarir itu sepertinya serius ya. Berarti kalau memang ingin berkarir di dunia kepenulisan, berarti kita harus menulis. Jadi benar-benar eh, menghasilkan tulisan gitu. Nah, apa tujuannya? Kalau tujuan yang saya tahu sih kalau dari komunitas ya, tujuan untuk menulis itu tiap orang berbeda-beda. Ada yang untuk ekspresi diri, ada yang untuk mendapat uang, ada yang untuk apa hobi, macam-macam deh. Nah, kalau saya tujuan saya menulis adalah agar tulisan saya itu bisa membawa manfaat untuk orang lain. Selanjutnya Mbak Dian. Nah, saya itu bergabung di Inscript sekitar bulan Maret, kalau nggak salah 26 Maret 2023, itu saya pertama kali bergabung di Inscript. Jadi awalnya saya tuh menulis antologi ya, saya mengikuti nulis bareng, kan suka ada tawaran di Instagram, mungkin teman-teman juga banyak yang sudah menulis antologi. Jadi saya melihat ada tawaran untuk menulis bareng di dalam sebuah antologi dengan tema berbeda-beda. Nah, saya mencoba untuk mengirimkan naskah cerpen ke event menulis bareng itu. Lalu ketika bukunya terbit, saya merasa kita kalau kita apa namanya menghargai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu kita dalam setiap penulisan berusaha untuk membuat kalimat yang benar, tidak ada typo, menggunakan tanda baca yang tepat gitu ya, agar naskah kita tuh enak gitu dibacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita tahu bahwa di dalam cerpen itu ada, ini melenceng sedikit ya, di dalam cerpen ada tokoh, ada alur, konflik-konflik, latar gitu. Nah, itu semua kita ramu di dalam satu kisah sehingga menjadi cerita yang kalau dibaca itu kayak kita naik jalan tol gitu. Kalau naik jalan tol kan enak gitu, mulus, lancar, bukan berkendaraan di jalan yang bergerigi gitu. Nah, saya mendapati di beberapa event nulis bareng itu ternyata naskah itu diterbitkan tanpa diseleksi.
Jadi ketika saya membaca buku itu, dan itu juga bukan hanya pendapat saya pribadi, apa subjektif gitu ya, tapi ketika buku itu juga saya hadiahkan kepada guru saya, kepada teman-teman saya, mereka langsung juga berkomentar yang sama dengan saya. Oh, yang lain kurang gitu ya naskahnya, karena memang rupanya oleh pihak penerbit tanpa seleksi naskah. Jadi semua naskah yang masuk itu terbit aja gitu. Nah, semakin ke sini, semakin saya bergabung dengan komunitas kepenulisan, lalu di dalamnya mendapat teori-teori menulis. Tentunya saya merasa kurang puas dengan event-event nulis bareng seperti itu, karena tanpa diedit dan tanpa diseleksi naskahnya. Akhirnya saya mulai selektif ketika eh, apa seiring berjalannya waktu, saya mulai mencari lomba. Jadi lomba-lomba menulis cerpen. Nah, itu sering saya ikuti tuh, lomba menulis cerpen karena di situ kan pasti naskah diseleksi. Dan saya tuh ingin sekali naskah saya itu dibaca oleh editor, kemudian diberi masukan, dikoreksi lah, dihajar lah naskahnya oleh editor. Mbak Dian nih termasuk editor saya. Nah, beberapa apa tulisan saya di Inscript diedit oleh beliau. Jadi karena dalam hati kecil saya ingin naskah saya diedit oleh editor, ternyata alhamdulillah saya ketemu dengan iklan Inscript di Instagram juga. Nah, di situ judulnya tulis jadi duit gitu. Dalam hati saya nggak berpikir bahwa dulu ya, 2 tahun yang lalu saya nggak berpikir bahwa nulis tuh bisa jadi duit. Yang penting saya ingin menulis, pokoknya intinya waktu itu ingin menulis. Akhirnya saya ikut Zoom, jadi waktu itu Teh Indari itu mengadakan Zoom setiap hari pukul 10 pagi. Bukan Zoom deh, audio chat. Jadi audio chat setiap pukul 10 pagi. Nah, saya ikuti audio chat itu. Di situ saya eh, apa namanya diberi informasi bahwa mendapat informasi bahwa Inscript itu ternyata mempunyai banyak kelas menulis gitu ya. Salah satunya kelas untuk level pemula itu adalah menulis quote, menulis blog, menulis artikel, menulis apa resep, kemudian antologi gitu. Nah, pada saat itu wah berbayar. Nah, terus terang waktu itu saya ya kok berbayar ya ada benar perasaan itu tuh memang ada. Tapi sampai saya butuh waktu beberapa kali ikut Zoom, ikut audio chat, baru akhirnya saya memutuskan oleh oke deh saya bayar gitu. Ya udah, eh, saya bayar ikut kelas menulis quote ya. Jadi saya ikut kelas menulis quote. Kenapa saya memilih kelas menulis quote dibanding kelas-kelas yang lain? Ada di slide selanjutnya, Mbak. Ya, saya memutuskan untuk bergabung di kelas menulis quote karena saya merasa saya tidak punya banyak waktu untuk menulis, tapi saya ingin menulis. Jadi solusinya adalah saya masuk kelas menulis quote aja deh. Akhirnya saya investasi di kelas menulis quote itu, dan ternyata di kelas menulis quote itu setiap eh, jadi ada event seleksi quote setiap hari. Jadi saya pikir, oke, saya investasi di awal, misalnya quote saya lolos seleksi, kan saya bisa balik modal gitu. Pikiran saya gitu. Ya udah, saya dengan keterbatasan waktu saya, jadi saya ini apa namanya ikut kelas quote itu. Akhirnya saya ikut kelas quote, setiap hari mengirimkan quote-quote di Inscript. Sekitar berapa kali ya, mungkin nggak sampai 1 bulan kemudian, saya rutin mengirimkan quote setiap hari, akhirnya saya lolos seleksi quote. Itu rasanya mendapat apa namanya hadiah dari Inscript itu rasanya senang sekali, walaupun nilainya mungkin tidak seberapa, tapi
kebahagiaannya luar biasa. Mungkin di sini kalau ada yang pernah Mbak Radwi nih, Mbak Radwi adalah eh, di kelas quote juga, peserta kelas quote yang sudah pernah lolos seleksi quote kan di Inscript. Rasanya gimana, Mbak Radwi? Bisa buka mic nggak? Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tuh apa ya, bahagia Kak. Iya ya. Soal fee-nya itu tidak munak bahwa Baik. tidak munafik bahwa sebagai emak-emak ya pasti butuh uang tambahan, tapi sebenarnya yang tujuan utamanya bukan itu. Yang tujuan Ya, utamanya saat eh, terpampang di grup atau kisah di IG kita sendiri itu kayaknya gimana ya iya rasanya. bahagia ya. Itu Ya, itu iya, jadi terkadang ya alhamdulillah sih ada feedback begitu, iya. bisa kembali modal. Jadi pada awal-awalnya tuh saya kayak apa ya, kayak eh, malu gitu untuk mengklaim VK, tapi Oh, malu. iya awalnya saya malu. Saya berpikir begini, sepertinya saya menulis hanya untuk dibayar gitu. Heeh. Uh, tapi kedepannya uh, setelah berkali-kali, ini kan baru 3 kali lolos quotes Kak. Ini kan 3 kali. Berarti iya, udah dapat 75.000 ya. Terus iya. Setelah selanjutnya sudah terasa beda lah gitu, bergeserlah iya. maknanya itu menjadi senang, alhamdulillah gitu Kak. Heeh. Iya. Iya. Ya saya juga dulu merasa begitu. Jadi alhamdulillah seperti dapat durian runtuh dan sepertinya bahwa karya kita itu ternyata dihargai oleh orang lain gitu. Iya, Dan ketika ketika quote yang lolos seleksi itu ada di grup apa Facebook Ibu-ibu Doyan Bisnis, dan grup itu terdiri dari 700 orang. Tentunya dari yang membaca quote-nya Mbak Radwi atau yang membaca quote saya, mungkin ada yang relate dengan quote itu, dan ya alhamdulillah kalau kemudian bisa menjadi motivasi, bisa menjadi bermakna buat mereka, itu kan sesuatu amal jariah gitu ya, sesuatu yang menyenangkan. Terima kasih ya. Mbak Radwi. Ya. Oke, lanjut ke slide 5, Mbak Dian. Nah, ini saya apa namanya share bagaimana mekanisme bergabung di kelas quote Inscript ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang, ada banyak kelas, yaitu kelas artikel, kelas quote, itu kelas-kelas yang level pemula, itu investasinya rata-rata sama di 399.000 rupiah. Jadi Inscript ini kan apa namanya, apa di bawah Teh Indari itu kan selalu melakukan inovasi-inovasi di dalam program-programnya gitu ya. Dulu ketika saya bergabung, nih saya sedikit curhat. Jadi ketika pertama kali saya mengenal Inscript, di situ masih ada kelas combo. Jadi kita investasi 199.000 itu kita bisa ikut kelas quote, kelas artikel, satu lagi saya lupa kelas apa, tapi 199.000 itu bisa ikut 3 kelas. Tapi di situ kadang-kadang kita otaknya, nggak usah, ngapain gitu. Jadi masih menunda-nunda-nunda. Nggak sampai sebulan, nggak sampai atau kurang dari itu ketika saya ikut kelasnya lagi. Jadi saya pikir, nanti juga promonya masih ada. Saya selalu berpikir gitu. Tiba-tiba kelasnya menjadi naik. Naik bukan harganya ya, tapi kelas combo itu dihapus. Jadi hanya satu kelas dengan biaya 199.000. Nah, di situ saya nyesel juga, ya harusnya dari kemarin ikut. Tapi ya sudah, akhirnya saya qadarullah, ya udah akhirnya saya ikut di yang tinggal satu. Nah, sekarang ini dia investasinya menjadi 399, tentunya dengan fasilitas yang berbeda. Dulu tidak ada mentor.
peserta tidak bisa bertanya anytime ke mentor. Jadi semua materi ada di dalam Telegram gitu ya. Lalu tidak ada share materi di WhatsApp. Pokoknya penambahan investasi itu juga berbanding lurus dengan penambahan fasilitas di masing-masing kelasnya. Jadi kalau teman-teman sudah bergabung di kelas quote, ya udah gabung di kelas quote, nanti teman-teman bergabung di Telegramnya, Telegram kelas nulis quote. Nah, di sana kemudian join juga Facebooknya Ibu-Ibu Doyan Bisnis. Nah, ketika sudah bergabung di kelas Telegram, pelajarilah materi yang ada. Jadi di Telegram itu materinya banyak sekali dari Februari, 14 Februari 2000, saya lupa tahunnya ya, 2000 berapa. Pokoknya awalnya saya ingatnya 14 Februarinya 2020 atau 2022. Sebentar ya, ada bel, saya izin sebentar. Baik, ini tadi ada eh, materi sudah disampaikan sama Bu Dini. Barangkali dari teman-teman ingin bertanya terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan dan juga boleh juga kalau misalkan menanyakan gimana sih caranya agar quote-nya bisa terpilih gitu. Biasanya kan penulis-penulis ini kan jeli ya untuk men- mencari kisi-kisi quote yang seperti apa yang biasanya dipilih oleh eh, kelas sehingga bisa terpilih dan eh, bisa tayang eh, di Facebooknya Inscript gitu. Jadi memang untuk merangkai kata ini meskipun menggunakan kata-kata yang simple, yang sederhana, tetapi sebagai penulis quote tentu kita diajarkan untuk merangkaikannya sehingga menjadi puitis dan bermakna. Silahkan dilanjut, Bu Dini. Ya, maaf ya. Jadi ketika kita bergabung di kelas quote tadi sampai mana 14 Februari, jadi harus manjat tuh, manjat jauh banget ke atas untuk mempelajari materinya, bagaimana membuat quote yang kalimat yang efektif. Kalau quote kan nggak boleh panjang-panjang, kalau panjang-panjang ya paragraf. Jadi gimana dengan satu kalimat, satu tarikan nafas itu sudah padat merangkum isi quote yang berisi motivasi dan lain sebagainya. Nah, itu diajarkan di situ. Bagaimana cara, misalnya kita mendapat ide dari satu tempat, bagaimana mengemas ide itu menjadi quote kita tanpa plagiat. Nah, itu juga diajarkan. Lalu bagaimana mengembangkan ide, menulis, maksudnya quote itu nggak hanya ditulis quote gitu, kalimat, tapi kita bisa jual dalam bentuk misalnya kita tulis di kaos, di bingkai, lalu dijual di mug atau di buku. Nah, itu juga diajarkan dan lain sebagainya yang saya nggak ingat satu-satu. Jadi itu materinya sangat banyak. Jadi ketika bergabung di kelas Telegram, eh, anytime, jadi karena materinya ada di dalam Telegram, teman-teman bisa mempelajarinya sesantainya teman-teman, karena nggak hilang. Nah, lalu setiap hari usahakan menulis quote. Jadi kita akan tergabung dalam 2 grup Telegram ya. Yang pertama Telegram materi, yang kedua adalah Telegram untuk setor quote yang kita tulis setiap hari. Jadi quote yang kita tulis setiap hari kita setorkan di Telegram kelas nulis quote. Di sana nanti quote-quote itu akan diedit oleh editor. Nah, di tahap ini aja ketika editor bilang, misalnya saya setor satu kalimat, lalu editor bilang, quote-nya sudah bagus kakak, silakan di-upload. Itu rasanya juga udah seneng. Atau seringkali sih diedit ya, benar-benar diperbaiki kalimatnya. Misalnya gini, kalau yang paling gampang deh yang saya ingat adalah
Kalau namun itu di awal kalimat, kalau tetapi di tengah-tengah kalimat. Kalau tapi itu tidak formal, jadi yang Ya, dipakai adalah tetapi. oh Nah, panggil gitu. Supri ya. Itu adalah contoh-contoh editan di kelas tulis quote. Saya lupa nggak saya tulis di sini, nggak saya insert di sini contoh hasil editannya benar-benar diedit oleh editor. Lalu ketika naskahnya sudah diedit, kita perbaiki. Nah, kita ikutkan di seleksi quote dengan cara upload quote kita itu di Facebook Ibu-Ibu Doyan Bisnis. Nah, di sana kita akan pending terus tuh quote-nya sebelum lolos seleksi. Kalau quote-nya lolos seleksi, dia akan langsung tampil di wall Ibu-Ibu Doyan Bisnis. Tapi kalau quote kita tidak lolos seleksi, maka statusnya akan pending. Pending terus sampai lama-lama hilang. Nah, gitu. Ya, lanjut Mbak Dian. Ya, nah tadi sudah sempat disebutkan, quote yang lolos seleksi itu dibeli putus oleh Inscript seharga 25.000 ya. Nah, quote yang sudah dibeli oleh Inscript ini tidak boleh lagi kita gunakan untuk kepentingan komersil kita. Tapi kalau untuk misalnya kita bingkai sebagai kenang-kenangan buat di rumah itu boleh. Misalnya kita apa namanya print di mug gitu ya, terus buat kita sendiri nggak apa-apa karena quote-nya sudah dibeli putus oleh Inscript. Sementara tapi kalau Inscript ingin menggunakan quote kita itu, nama kita tetap ada menyertai quote. Jadi satu kalimat, misalnya saya ingat quote saya, jika hidupmu terasa ganjil, genapkan dengan menulis kisah tentangnya dalam kurung Dini Masita. Nah, itu Dini Masitanya itu akan selalu menempel di quote itu jika Inscript ingin menggunakan quote kita. Lalu bagaimana nasib quote yang tidak lolos seleksi? Nah, quote yang tidak lolos seleksi itu bisa kita upload di sosial media. Tadi kan tujuan utama saya menulis adalah agar bisa bermanfaat buat orang lain ya. Jadi saya share tulisan quote-quote yang tidak lolos seleksi itu di sosial media. Lalu belakangan teman saya tuh kebetulan melihat saya sering upload quote-quote. Nah, dari dia saya mendapat informasi bahwa ada kelas menulis quote yang akhirnya nanti quote-nya menjadi buku. Nah, disitulah saya ikut kelas nulis quote di luar Inscript selama 1 bulan hingga saya bisa menghasilkan sebuah buku kumpulan quote. Jadi quote-quote yang tidak lolos seleksi Inscript itu juga saya masukkan di dalam buku itu karena saya pikir tidak lolos seleksi itu bukan berarti quote kita jelek ya, tapi memang ya nggak lolos saja. Karena yang mengirimkan quote itu banyak ya Mbak Dian ya, bisa ratusan, yang setiap hari yang lolos hanya satu. Jadi satu dari yang bagus-bagus itu. Jadi quote yang tidak lolos itu bukan berarti jelek. Apalagi quote-nya sudah diedit, pasti mempunyai nilai jual kan kalau sudah diedit dan sudah dalam bentuk. Ya, selanjutnya Mbak Dian. Nah, ini buku adalah pengganti kartu nama. Ini adalah kata Teh Indari. Jadi saya merasakan bahwa Teh Indari itu kalau dalam Zoom-nya suka bilang gini, kalau teman-teman pergi dalam suatu event, beliau mencontohkan dirinya sendiri ya. Beliau selalu membawa buku, si Teteh ini selalu membawa bukunya dan diberikan kepada tokoh-tokoh yang beliau temui di event-event itu. Karena menurutnya orang yang memberi buku itu akan lebih diingat dibanding orang yang membeli kartu nama. Nah, buku adalah pengganti kartu nama itu saya merasakan sendiri. Jadi suatu ketika Teh Indari suatu hari WA saya mengajak saya mengajak audio chat gitu. Ternyata beliau sedang mencari mentor untuk kelas nulis quote. Kebetulan ketika buku kumpulan quote saya yang pertama terbit, itu saya kirim ke Teh Indari, saya bilang, buku quote-quote yang nggak lolos seleksi Inscript sudah saya terbitkan. Jadi rupanya beliau ingat gitu, karena saya ngasih
buku kumpulan quote. Jadi ingat Dini Masita, jadi ketika mencari mentor Inscript, sayalah yang beliau hubungi. Itu salah satu karir saya di dunia kepenulisan, naik kelas dari penulis, naik kelas menjadi mentor. Gitu. Oke, next Mbak Dian. Nah, ini adalah buku kumpulan quote saya yang saya terbitkan ber-ISBN ya. Ada 30 eksemplar, sekarang sudah tidak ada hard copy-nya, tapi saya jual dalam bentuk soft copy. Ada di Linkit, masih saya jual dalam bentuk e-book. Ini yang pertama. Selanjutnya, nah ini insya Allah adalah buku kumpulan quote saya yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi, ini masih dalam proses editing. Jadi buku yang pertama tadi itu temanya macam-macam. Kalau di sini itu temanya tentang quote-quote tentang rumah tangga. Yang ini. Selanjutnya, nah ini sudah hampir berakhir ini presentasinya. Saya masukkan ada 3 contoh quote yang lolos seleksi Inscript. Jadi quote-nya ini sudah ditampilkan di Facebook Ibu-Ibu Doyan Bisnis ya. Berjalan pelan bukan berarti kamu gagal, bisa jadi kamu sedang belajar bertahan lebih dalam. Ini Mbak Dewi Lestari. Selanjutnya, yang selanjutnya punyanya Mbak Radu ya? Oh bukan. Mbak Ike, ketika kemampuan keuangan lebih kecil dari kebutuhan hidup, maka tambahlah waktu bekerja, bukan berutang. Ya, ini juga refleksi buat kita. Selanjutnya yang terakhir, nah ini dari Mbak Radwi, tadi Mbak Radwi sempat share, berhati-hatilah terhadap orang yang memilih diam saat di debat, bisa jadi ia tidak membalas dengan kata-kata, tetapi diam-diam mengadukanmu kepada Robnya. Terakhir, sudah kayaknya. Ya, itu saja paparan saya hari ini. Mudah-mudahan ada teman-teman yang berminat untuk berkarir di kepenulisan dengan bergabung di kelas nulis quote. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi ada paparan dari Bu Dini. Nah, teman-teman, barangkali ada pertanyaan nih. Kira-kira kalau misalnya untuk menjadi penulis quote ini persiapannya apa aja sih? Nah, silahkan ditanyakan kalau misalnya ada yang penasaran. Mbak Silahkan Dian open boleh mic. nanya Mbak? Oh iya, silahkan. Ada Bu Nih, Siti mungkin saya kan Astia. saya tidak terlalu aktif ya, tapi sekali-sekali saya buka wajah saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian, Waalaikumsalam Bu Bu Siti. Dini. Ini saya juga masuk kelas quote, jadi untuk saya Bu Dini ini namanya cukup populer lah. Meskipun mungkin belum pernah bertemu secara fisik ya Bu ya. Saya juga tidak aktif, jadi saya tuh di Inscript sebenarnya ikut 2 kelas Mbak. Kelas quote dan kelas menulis kisah ya. Awalnya saya pengen blogger itu, tapi yang blogger itu saya belum aktif sama sekali sampai dengan sekarang. Padahal itu ikutnya daftarnya bareng-bareng dengan kelas quote gitu. Saya juga mendapat nama Budini itu sebenarnya dari Bu Sempa dulu, ngasih nomor juga untuk Budini, tapi belum saya tindak lanjuti. Saya itu merasa sangat positif banget dengan mengikuti kelas quote gitu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan Bu Dini, Bu. Saya itu alhamdulillah dengan mengikuti kelas quote itu saya sudah bisa menghasilkan satu buku kumpulan quote, Ibu. Judulnya mungkin tentang kasih sayang ibu. Jadi kalau mungkin Bu Dini kan sekarang jadi mentornya. Jadi saya itu kalau memasukkan itu selalu dalam satu periode begitu, satu tema lah itu seperti begitu. Yang ingin saya sampaikan tuh saya terima kasih untuk saya banyak sekali positifnya, dan tapi saya juga mohon maaf saya sekalipun memang belum pernah menyampaikan ke
eh, mana tadi ya, harusnya di grup, kasihkan ke grup ibu-ibu itu ya Bu ya. Loh, saya tuh memasukkan ke situ saja tidak tahu soalnya. Jadi saya agak sedikit gaptek begitu. Jadi mungkin karena saya memasukkannya saja tidak tahu. Dan saya tuh buka Facebook ya juga mungkin baru 2-3 bulan selama ikut quote itu Bu. Dan saya tuh juga bersyukur dengan ikut quote itu, saya masuk di Instagram itu ada yang apa, orang itu sampai 18.000 pernah seperti begitu. Nah itulah yang mendorong saya menjadikan itu satu buku. Tapi saya itu sebenarnya merasa dengan membuat quote itu kalau dalam satu tema itu uh, susah, atau mungkin karena saya belum pinter ya. Karena dari belajar itu kemudian saya buat buku. Karena kan kita harus membuat banyak sekali begitu. Lah, tapi saya menjadi positifnya adalah quote itu bisa disisipkan dalam kalau membuat tulisan-tulisan begitu. Jadi kalau satu itu apresiasi saya dan juga mengucapkan terima kasih banyak sudah mengajari yang awalnya sama sekali tidak mengerti, tidak terfikirkan, tapi dengan mengikuti kelas quote ini ternyata sangat bagus. Saya itu diajaknya sama Teh Lela. Jadi mungkin kalau Bu Sukarelawati mungkin bisa mengerti, aku bilang, Teh Lela ini menurut aku kok bagus banget ya. Dari tidak mengerti bisa menjadi mengerti, meskipun saya tidak aktif juga tidak pernah ikut-ikut bersuara, ikut-ikut komen begitu. Saya Ya, cuma mau menyampaikan itu aja, rasa terima kasih saya. ya. Terima Bu kasih. Asia dari Bank Indonesia. Ya, Mbak. Oh Jadi iya. ketika saya membuat quote buku itu, saya kan cerita sama Mbak Sempa. Terus Mbak Sempa bilang, oh Mbak Asti, Bu Dini itu ikut 1 hari bisa 5 quote, itu free. Nah, itu waktu itu belum saya terbitkan, tapi sekarang sudah terbit. Alhamdulillah, saya mencetak 60 dan udah habis, Mbak. Oh, Untuk alhamdulillah. saya itu sebenarnya juga sangat bagus banget ya. Itu Iya menurut kan? saya kan karya setelah saya purna tugas lah ya. Iya. Nah sekarang ini saya sering ngasih menyetor ke Mbak Dini itu tentang penipuan. Karena ini saya buka, saya sekarang lagi mau menulis buku tentang ini Mbak, tentang investasi bodong. Nah, di situ memang bercerita tentang penipuan-penipuan. Dan saya tuh merasa, misalkan agak sedikit yang bolong, ya udah masukin quote. Sedikit yang bolong, masukin quote gitu. Ini tadi, hari ini tadi saya mau, karena mungkin halamannya kurang banyak, mau saya masukin sekitar 10 quote, yang tentunya yang agak yang terkait ya. Jadi seperti, nanti habis ini saya nggak tahu nanti memasukin quote-nya ininya apa begitu. Tapi saya setelah ini sebenarnya pengen aktif yang di blogger itu, Mbak. Tapi sampai dengan Iya. sekarang belum saya lakukan mungkin. Nah, terima Pokoknya kasih banyak Mbak Dini. ya sama-sama Bu Astia. Jadi intinya menulis itu bisa dari mana saja, bisa aktif di quote, bisa aktif di blog, bisa aktif di artikel atau antologi. Yang penting menulis gitu. Jadi mau di mana saja. Karena saya juga gini, misalnya kalau saya lagi menulis, ya saya menulis. Nanti giliran bukunya terbit, saya harus jualan, ya saya nulisnya berhenti karena semuanya dikerjakan sendiri kan. Giliran jualan ya jualan. Giliran menulis nanti jualannya berhenti. Pokoknya gitu karena semuanya dikerjakan sendiri. Gak apa-apa Bu. Yang penting ada progres, walaupun sedikit-sedikit, tapi ada kemajuan gitu. Kadang-kadang nih saya juga suka gini sendiri dalam hati, ih kok belum ada apa-apa ya, nah gitu, kok belum menghasilkan apa, suka kalau udah ada perasaan kayak gitu berarti kita memang ini udah klik gitu, jadi eh, duduk lagi, nulis lagi, berkarya lagi, menghasilkan sesuatu lagi gitu. Ibu Terima juga nulis kasih. di pensiun ya, yang Jadi parenting saya itu. menulis dengan inskrip itu, kalau quote ini kan saya menulisnya dengan publikasi di luar Mbak. Ya. Mungkin biar agak lebih murah lah ya. Dan itu sudah jadi, sudah di ini juga. Terus yang dua dengan inskrip itu yang ikut antologi itu yang Merdeka Berpikir, Merdeka Oh iya, Berkarya ya. berarti kita Itu sebuku tuh saya Bu. ikut. Terus sama satu lagi yang untuk e-book parenting itu. Parenting, iya. Nah, Ya, makanya namanya familiar karena udah kumpul, udah setor quote kan yang ya, diedit karena bahasa Teh Lela Inggris. minta, saya bilang, Nah, iya, Teh iya. Lela ini pokoknya yang paling gampang aja, saya pokoknya untuk ibu saya. Iya. Kayaknya saya makanya namanya familiar. Saya udah edit kayaknya quote-nya Ibu Udah, ya. Mbak. Dan Iya, saya iya, itu iya. senang dengan
kelasnya quote itu karena ada mentor itu, Mbak. Jadi misalkan dari itu kan dari kasih sayang ibu yang sifatnya lembut, sekarang saya menulis tentang penipuan. Itu juga alhamdulillah kok ada sesuatu yang mengalir ya, meskipun saya yakin itu belum bagus, tetapi masih lebih bagus daripada saya tidak pernah belajar sama sekali. Saya berpikirnya sederhana begitu saja sih. Iya, dan lebih bagus daripada nggak menghasilkan apa-apa, Oh Bu. iya, nanti kalau bukunya Iya. sudah jadi itu Heeh. saya kirim satu untuk Mbak Dini. Karena banyak quote-quote juga Alhamdulillah. Mbak mungkin. Iya. Tapi ya Ini tentu kemarin, karena topiknya penipuan ya tentu penipuan gitu. iya. Jadi seperti tadi cerita saya, quote yang pertama tuh isinya masih banyak, masih temanya bermacam-macam. Kemudian saya ikut kelas quote lagi, di mana saya berpikir, saya mau bertema deh. Nah, itu saya kebetulan keponakan saya mau menikah. Jadi, Pernikahan. why don't I make quotes about marriage? Ya, Jadi ya udah saya menulislah quote tentang pernikahan yang ini sebenarnya akan saya hadiahkan bagus spesial ya. buat dia gitu. Dan ternyata ketika menulis quote bertema itu kok lebih fokus gitu ya, Bu ya? Ya, ya Mbak Maya Heeh, di awal saya ikut itu semua kasih sayang ibu terus karena dari awal saya sudah mikir ini harus ada tema kalau bisa menghasilkan. Terus ketika mau saya bikin buku tuh saya bilang Teh Lela saya nggak mau kalau tanpa ada hasil. Jadi berapapun itu hasilnya mau saya bukukan saya bilang gitu. Iya, keren Terima Bu. kasih Ya, banyak Mbak Dini. ya, makasih Bu Astia. Oh, satu lagi, Baik, kemarin saya juga buku Mbak Tari Madinah itu baru sampai. Jadi saya beli buku Mbak Tari Madinah judulnya Kun Fayakun ya. Ternyata di dalamnya Itu beliau bagus banget juga ya. ini apa namanya? Quote Iya, cerita. Heeh, gitu bagus itu yang itu. saya adapt di buku nanti penipuan bodong itu Mbak. Penipuan. Jadi Oh, biar iya nggak iya. terlalu anu Monoton ya. banget, ada bahasa yang lebih lembut Heeh. gitu. Iya. Keren Ya Bu. banyak terima kasih. baik. Iya. Terima kasih sharingnya Bu Siti. Ya tutup ya sekarang. Iya. Baik, terima kasih. Ini tadi ada Bu Ratwi Julias yang sempat raise hand untuk bertanya. Silahkan Bu Ratwi. Eh, Iya Kak, iya Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, ini cuma sekedar sharing eh, dari masuk inskrip sampai ke mulai memberanikan diri ikut seleksi. Awalnya tuh saya masuk inskrip di bulan-bulan September kalau tidak salah. Bulan September, kemudian eh, masukkan ke grup penulis revisi, belum ku seleksi nih. Ke grup revisi, grup penulis di Tele itu pertengahan bulan Maret. Karena kan awalnya dulu saya bilang, kalau saya begini terus saya tidak akan dapat apa-apa ini. Pokoknya saya harus Iya, dari maju. September Eh, sampai Maret. iya Kak, Lama ya. pertengahan Maret. September, pun Oktober, itu masih November, mau Desember, Januari, Februari, Maret. 7 bulan. Iya, 7 bulan. Masya Allah. Ya, Ah, terus? di situ kan alhamdulillah saya selalu ikut audio chat, Zoom kalau sempat, ikut materi, dan sempat kasih sharing juga sama Teh Indari bahwa memang di program belajar ini saya mau apa ya? Saya mau kayak menyatu gitu dengan inskrip. Saya tidak mau terburu-buru seperti yang lainnya karena bukan saya tidak punya target, tapi saya ingin meresapi dulu, saya ingin beradaptasi dengan kawannya inskrip. Saya pokoknya begitu. Jadi alhamdulillah. Tapi yang pertama itu kan saya store kisah dengan apa itu, kisah dengan quotes. Nah, yang pertama lulus seleksi 2 kisahku, kemudian menyusul quotesku itu. Alhamdulillah di bulan juga saya kan kayak tanggal 20 ya, tanggal 20. Padahal itu pun Kak molor lagi dari awal bulan Maret. Karena kan saya bilang awal bulan saya mau. Tapi saya bilang, wah molor lagi nih, nanti awal bulan lagi dah. Terus aku bilang lagi, kalau terus awal bulan bakal tidak bisa ya, pertengahan Maret aja. Dengan
store di Makanya grup store di Givom dan di grup PIDB. mm-mm. Awalnya ini belum, nanti di akhir bulan baru nyantol gitu. Tapi kalau kisah pertama dan kedua langsung gol, alhamdulillah. Oh, di kelas kisah. Iya, kisah pertama dan kedua langsung gol. Cuma di coachku ini karena memang kulihat apalagi sama si pemula, kemudian coach-coach yang ada tuh kayak berbobot semua, jadi ya alhamdulillah. Tapi yang paling senangnya kata Kak Dini tadi bahwa kalau Miss Inscript bilang coachnya sudah bagus Kak, wah itu kayak gimana ya Kak ya? Iya ya, iya, iya. Dan alhamdulillah beberapa coach saya mendapat respon itu, alhamdulillah sudah bagus coachnya Kak gitu. Dari saya mulai saya mengendapkan ilmu dulu, baru ikut revisi, kemudian ikut revisi langsung ikut seleksi, alhamdulillah di di pertengahan bulan, setengah bulan itu sudah bisa lulus kopi. Sampai kali ini bagus yang lolos gitu Oh Kak. iya, kemarin baru lolos kan ya Mbak Radwi? Iya, yang terakhir kemarin. Iya, yang apa namanya mengadukan itu. Iya, iya. Yang Kan mengadukan ke diam-diam. ya, 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 ya. Ini pun karena curi-curi waktu Kak. Akhir-akhir ini si bungsuku lagi rewel ini. Kalau minta HP tuh, ngayahnya nggak seperti kemarin. Tapi alhamdulillah, aku bilang biarlah curi-curi waktu dulu. Apalagi kan tahun ajaran baru nanti, insya Allah masuk sekolah, masuk TK. Jadi bilang biarlah dia puaskan dulu dengan keinginannya, meskipun saya juga tidak puaskan dia main HP sih, saya juga kasih begitu Kak. Iya, jadi apa namanya, semenjak saya merasa saya suka menulis gitu ya, jadi saya merasa waktu juga nggak sia-sia ya Mbak Radwi. Misalnya sambil nunggu anak tidur, sambil nunggu anak, misalnya anaknya main HP, ya kita nulis-nulis aja di kertas. Nanti baru kalau HP-nya udah sama kita, baru kita upload gitu ya Mbak Radwi ya. Dulu biasa lagi kerja-kerja tugas rumah, itu sering ada bergentayangan di pikiran gitu. Iya. Nah, tapi itu juga saya sering tuh, maaf diputus bentar. Itu juga saya sering Mbak Radwi. Ketika misalnya lagi mengerjakan apa, tiba-tiba muncul ide. Iya. Kalau saya nggak tahu kalau orang lain ya, tapi buat saya tuh harus ditulis. Karena kalau misalnya tidak ditulis, sejam kemudian itu idenya lupa. Padahal idenya bagus banget. Sebenarnya sayang. Jadi pas mau inget-inget lagi, tadi idenya apa ya? Karena kalau kita lagi on gitu ya, menulis quote, oh ini ada Bu Minarni nih. Bu Minarni juga baru aja menyelesaikan kelas 1 bulan nulis quote. Gimana Bu Minarni? Jadi kita harus 5 hari itu, dalam 1 hari kita harus kumpulkan 5 quote. Jadi setiap saat itu pikiran kita quote apa lagi ya, quote apa lagi ya. Itu benar-benar kayak quote tuh oke, harus, dan ketika ide muncul itu benar-benar harus langsung ditulis. Kalau enggak lupa. Dan udah hilang. Kalau idenya udah hilang ya udah nggak bisa kembali lagi gitu ya Mbak Radwi. Iya Kak. Itu juga yang mau saya masuk kelas ini karena saya sebagai emak-emak, apalagi semenjak ikut suami full di rumah itu tidak seperti dulu. Full anak, full perhatian ke anak, ke suami, ke kerjaan rumah. Jadi kayaknya waktu itu, tapi setelah belajar nulis ternyata amazing ya, longgar banget ternyata. Cuma ya gitu, kita masih belum bisa memanfaatkan kemarin, jadi belum tahu masuk kelas ini jadi bisa manage waktu. Bahkan di saat seperti ini si bungsu rewel pun saya masih bisa curi-curi waktu. Setor revisi, setor seleksi, tapi ya alhamdulillah bisa. Ya gitu Kak. Ya, dan enaknya juga kalau kita apa namanya, berada di kelas Inscript, kelas ini berlangsung selamanya. Misalnya
kalau di kelas pengalaman di kelas lain ada target. Jadi misalnya Betul. tidak selesai dalam 1 bulan, ya udah out. Tapi kalau di inscript, misalnya kita masuk kelasnya sekarang, kita aktif sebulan pertama, habis itu bolos 5 tahun ke depan. Di tahun ke-6 mau masuk lagi, ya kita masih bisa masuk lagi. Kalau di kelas lain, enggak. Jadi misalnya tadi investasi 399 itu berlangsung untuk selamanya. Gitu. Kalau udah terdaftar, ya udah terdaftar terus. Masih bisa akses materi, masih bisa silaturahmi di grup gitu. Itu sih yang saya lihat dari inskrip, Iya, dari kalau saya saya sebagai peserta di kelas inskrip gitu. ya kalau Ya, saya masih di 199 Kak Dini. sama saya juga. Makanya yang Iya. belum daftar, bentar lagi naik dari peserta ke sini. Iya, iya, Kolam iya. kolamnya juga itu sempat kugadang-gadang kemarin yang masih 199 tapi setelah masuk 399 alhamdulillah tetap ada Iya, rezekinya Kak. iya. Ini Bu Iswanti juga nih, Bu Iswanti rajin nulis quote. Tapi Bu Iswanti uploadnya di WhatsApp karena Bu Iswanti belum punya Facebook ya kalau nggak salah. Bu Iswanti kan udah masuk di kelas, cuma belum punya Facebook. Jadi sayang nggak bisa diikutkan seleksi, nggak bisa dapat fee kalau lolos. Fee ya 25.000 per quote itu mahal karena buku saya itu harganya 89.000, di dalamnya ada 150 quote. Bagi aja 89.000 bagi 150 quote berapa rupiah per quote. Sementara di Inscript satu quote 25.000. Tadi Bu Siti Astia menjual bukunya berapa Bu harganya? 50 Mbak. Tapi karena Lima. memang saya nggak tahu, itu halamannya itu memang setidaknya sekitar 48 halaman. Nggak, isinya 48. total saya nggak hafal berapa lah. Oh Kalau ya, Mbak per Dini halaman total satu berapa, quote. berapa halaman itu Mbak? Kalau nggak salah yang pertama 150 quote, yang kedua ini 130 quote deh. Kalau nggak Oh, salah. mungkin itu lebih sedikit lah saya. Heeh. Bukunya tipis sih, tapi menurut saya ya berarti lah orang membeli 50.000 Iya, dengan itu. ya tetap kalau kita lolos seleksi di inskrip 2 kali udah dapat 50.000. Sementara menulis buku kan mesti banyak ya gitu. Ya udah ini untuk memotivasi gitu. Ada lagi yang bertanya? Bu Is masih belum bisa, belum bikin Facebook. Kayaknya mesti didatengin nih ke Jogja untuk, iya, iya, mesti upload FB, Bu. Download. Mari. Ya, ada lagi? Nah, ini ada penyemangat dari Bu Dini dan teman-teman juga bahwa ternyata untuk bongkar pasang katanya ini yang menantang Bu Dini ya. Jadi Iya. eh, itu bagaimana kita merangkaikan kata, bagaimana kita merasakannya di dalam hati. Nah, itu memang harus klik dulu gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya itu udah klik biasanya ini berarti kayaknya bisa bisa diajukan nih untuk menjadi sebuah quote yang ditandingkan. Soalnya teman-teman yang lain kan juga otomatis penulis yang lain juga quote-nya juga bagus-bagus gitu. Kadang Mm-mm. juga untuk mentornya sendiri juga bingung juga mau milih. Nah, ini ada Bu Minarni nih, raise hand. Silakan Bu Minarni. Makasih. Mohon maaf off cam-nya. Iya, benar nih. Mau nanya ke Mbak Mentor. Ya, silakan Bu Minarni. Eh, Mau nanya mengenai, saya kan baru belajar juga ini nulis quotes. Itu Mm. rasanya luar biasa ya. Ada eh, di kelas menulis quote itu setiap hari harus store 5 quote. Itu karena baru belajar, saya tadinya kan baru belajar itu saya pikir cuma satu sehari, taunya ini 5, jadi saya kaget Ya, juga.
Tapi Ini ya, kelas di luar inskrip ya. Ini kelas di luar inskrip. tadi Kalau di kelas inskrip sih bebas. Maksudnya setor sehari satu kuot, tapi nggak setor aja. pun nggak apa-apa. Ini maksudnya Bu Minardi cerita kelas yang lain ya. Kelas yang Nah, ya Bu lain. Nah, Minardi. yang mau Mm-mm. saya tanya, kalau di dalam penulisan ada orang yang bakatnya menulis kisah atau menulis novel, fiksi atau non-fiksi. Kalau penulisan quotes itu ada juga nggak sih kecenderungan orang, ini orangnya minatnya menulis quotes mengenai keluarga, ini quotesnya minatnya nih cenderungnya di motivasi untuk generasi muda atau jenis-jenis lainnya. Apakah di quotes itu juga ada yang seperti itu? Kasih Bu Hmm, Mentor. ya, sepertinya itu kembali kepada masing-masing penulisnya ya, Bu. Jadi misalnya seperti Ibu Siti Astiah tadi, beliau lebih lagi apa namanya tentang ibu. Ya udah jadi menulisnya tentang ibu. Tapi kemudian ketika menulis tentang apa namanya eh investasi bodong ya, tentang investasi bodong jadi quote-nya tentang itu. Walaupun sebenarnya beliau bisa menulis quote dengan tema yang lain. Contoh ke saya sendiri, misalnya buku quote yang pertama isinya tentang macam-macam ada di situ. Pokoknya apa aja deh di situ di yang pertama. Tapi buku yang kedua ini saya lebih memilih tentang pernikahan. Walaupun sebenarnya mungkin kalau dipaksa menulis tentang pendidikan, quote tentang pendidikan, ya pasti bisa-bisa aja. Dan untuk menulis, karena semuanya saya pikir menulis novel itu bisa dipelajari. Menulis cerpen bisa dipelajari. Mungkin yang saya nggak bisa menulis tentang nuklir, karena itu perlu ide ya Bu Ari. Perlu apa? Ilmu. Eh, tapi kalau menulisnya, teknik menulisnya itu pasti bisa. Apalagi misalnya fiksi gitu ya. Karena semuanya bisa dipelajari. Eh, gitu Bu Minat. Makasih Bu Dini. Sama-sama Bu Minat nih. Ini Bu Baik. Ari, Resa. Selanjutnya ada Bu Ari. Silakan Bu Ari untuk open mic. Ya, Oh, saya belum masuk kelas quote ya, tapi saya sebenarnya udah banyak bikin quote. Cuma saya tuh cenderung mau nanya nih, gimana kalau quote-nya itu merupakan bagian atau cuplikan dari Quran atau dari hadis. Nah, itu apa kita cuplik langsung atau itu kita pahami dulu baru kita buat quote gitu. Terus, Kebetulan saya, hah? Terus kebetulan saya pernah dulu. Ya kenapa? terus lanjut. Ya Ibu ngomong Terus dulu deh, Ibu nanya dulu. nah, ya apa seperti itu. Nah, terus soalnya kan saya banyak bikin quotes untuk DKM ya. Sekarang ini kan saya jadi pengurus DKM bagian humas gitu. Nah, saya disuruh eh, bikin-bikin quote terutama kalau lagi Ramadan gitu. Nah, itu biasanya saya cuplik-cuplik dari hadis atau dari ayat apa? Ayat-ayat Quran gitu. Yang Mm, related ya, yang related. Nah, satu lagi saya mau nanya batasan quote yang dibuat di sini di inscript itu berapa sampai berapa kata gitu loh. Sampai berapa kata. Soalnya saya lihat di luaran atau di media sosial tuh kadang quote orang panjang-panjang juga ya. mm, Hampir hampir satu paragraf lah gitu. Meskipun mm, mm. apalagi kalau dia nyuplik dari Quran atau dari hadis itu kan. Itu gimana? Ya, Mungkin. kalau saya pernah, nanti saya foto dan saya kirimkan ke Bu Ari deh. Jadi di buku yang pertama itu saya juga ada terinspirasi dari ayat Quran gitu. Nah, di bawahnya dalam kurung saya tulis terinspirasi dari ayat Quran surat ini. Nah, itu saya tulis. Kalau mau dari hadis atau dari Quran, sebaiknya sih memang ada referensi ya, hadis riwayat Muslim atau hadis riwayat siapa
remaja gitu. Jadi tetap dalam kurung eh, referensi itu tetap ada karena memang kan bersumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, terus yang ke selanjutnya apa tadi berapa kata ya? Berapa kata kalau di inscript itu tidak dibatasi berapa katanya, tapi eh, dia harus diupayakan satu tarikan nafas gitu. Jadi tidak panjang-panjang. Jadi hmm, saya ini misalnya persiapkan kematian dengan kesehatan prima agar engkau dapat beramal soleh tanpa kendala. Nah, itu salah satu quote saya yang lulus seleksi. Kayak gitu aja, singkat, padat, gitu, Bu. Gak dibatasi berapa katanya. Oh iya. Berarti kalau misalnya kita ambil dari cuplikan hadis, soalnya saya kadang-kadang kan inspirasi tahu-tahu ada hadis muncul gitu, pengen dibikin quotes gitu loh. Nah, itu apa Mm-mm. dari kata-kata kita sendiri atau harus harus dicuplik itu hadisnya atau cukup hadisnya dalam kurung referensinya aja gitu. Iya, di dalam referensinya aja. Oh, ya, Iya. ya, ya, makasih. Ya, ini tadi Bu Iswanti bilang katanya 20 kata. Saya nggak ingat sih, Teh Indari pernah bilang berapa. Yang saya ingat adalah singkat, padat, satu tarikan nafas gitu. Mm-mm. Baik. Masih di mute Bu Ari. Iya, makasih. Terima kasih Oke, itu aja tanya. baik. Nanti Ya, lah Bu Ari. lagi banyak PR nih masalahnya untuk yang hal lain. Jadi masih dibagi-bagi waktunya. Iya. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang barangkali untuk menutupnya tips-tips untuk menulis quote Bu Dini untuk teman-teman di sini. Kalau misalnya nanti penasaran, nah itu nanti silahkan langsung daftar di kelas quote, nanti langsung eh, diajarin gimana caranya, bagaimana merangkainya, dan eh, bisa ditandingkan. Jadi nanti siapa tahu nanti kalau beruntung bisa menjadi quote pilihan pada hari itu. Silahkan Bu Dini. Eh, tips saya eh ya jangan berhenti menulis gitu ya. Misalnya ingin menulis tapi tidak punya banyak waktu, ya paling tidak menulis sekalimat dalam sebuah quote. Itu aja sih Mbak Dian. Jadi mau sudah saya tahu di sini banyak peserta yang ikut di berbagai kelas ya di Inscript. Ada juga yang banyak juga yang belum mulai di sini baru ini segala macam. Nggak apa-apa. Pokoknya take your time. Yang penting setiap hari menulis atau enggak setiap minggu ada hasilnya. Gitu, gitu Baik, aja Mbak Dian. baik. Terima kasih itu tipsnya dari Bu Dini. Jadi apapun kelas yang ada di Inscript ini masing-masing memberi kesempatan bagi para penulis untuk memaksimalkan skillnya di dalam menulis. Entah itu nanti kelas quote, kelas eh, artikel blog, ataupun kelas novel, maupun nanti kelas antologi. Nah, dimaksimalkan. Nah, di dalam grup itu tentu ada yang bertanya, ada juga yang ingin sharing ilmunya. Nah, dimaksimalkan. Karena setiap orang ini memiliki fase sendiri-sendiri, kecepatannya masing-masing. Jadi, Hmm. kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain, tapi paling enggak Hmm. kita punya punya apa lecutan semangat bahwa oh ya untuk misalkan jeda tahun 3 bulan ini saya ingin maksimal di quote, nanti selanjutnya ingin eh, jadi blogger. Nah, dari blogger nanti udah punya materi untuk bisa disusun menjadi buku solo. Nah, itu selanjutnya jadi ada step-stepnya sehingga kita menjadi penulis yang memiliki berbagai macam skill dan kita akan menjadi penulis yang naik kelas ya. Jadi dengan Hmm. demikian juga akan membuka peluang juga bagi kita semua untuk berprestasi juga menghasilkan buku dan juga bisa menghasilkan cuan. Jadi niatnya itu kalau cuannya sih bonus, tapi paling enggak kita bisa membukukan apa yang menjadi
pikiran kita bisa mengabadikan nama kita, sehingga insya Allah itu akan menjadi amal jariah dan manfaat bagi diri kita dan bagi pembacanya. Jadi Ya, ada close statement atau kita bisa menutup karena waktunya juga sudah mendekati maghrib. hmm. Bu Dini, sudah Ya, cukup? sudah. Baik. Eh, Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Dini untuk materi pada sore hari ini sangat inspiratif sekali, bahwa hanya merangkai kata bukan hanya ini, kesannya kalau hanya itu kan meremehkan. Padahal kalau misalnya quote itu butuh juga, saya tahu tantangan untuk merangkaikan kata itu sehingga menjadi indah dan meresap di dalam perasaan gitu. Jadi bisa apa yang ditulis pesannya oleh penulis ini akan dirasakan pula oleh pembacanya. Jadi terima kasih, semoga menjadi amal jariah untuk Bu Dini dan juga kepada teman-teman yang lain. Kalau misalnya masih merasa belum pede menulis banyak, nah ini perdana nulis quote. Nah, untuk Ya, menuliskannya, solusi. ah, ah. Jadi perdana nulis quote, dengan demikian semakin hari akan mengasah skill menulisnya dan akan menjadi penulis yang eh, bertalenta. Nanti lama-lama akan mengikuti fasenya untuk melengkapi skill-skill menulis yang lain. Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya. Selamat berkreativitas, menghasilkan eh, hasil tulisan yang bermanfaat dan juga bisa dirasakan pula oleh pembaca. Jadi hilangkan rasa nggak percaya diri juga, karena menulis itu salah satu cara untuk eh, biar kita nggak pikun dan juga menyehatkan juga. Terima kasih. Saya tutup. Oh, sebelumnya kita foto dulu, bisa open cam untuk yang memungkinkan. Oke, sebentar. Ditunggu juga karyanya. Oke, satu, du- satu, dua, tiga. Sudah, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Nah, kita akan sharing di waktu yang akan mendatang, insya Allah, di waktu yang sama, jam 15.30 di Senin, Rabu, dan Sabtu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Dia. Terima Sama-sama. kasih, Bu Dian, Bu Dini. Sama-sama. Terima Dia. kasih. Sehat-sehat semua. Amin, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum. Ini Dian. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu Dian. Sama-sama. Izin saya tutup ya.